Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Livestock. Kita simak dulu data lembaga survei Poltreking terkait tingkat kepuasan publik terhadap 6 bulan pertama kinerja pemerintahan Jokowi JK. Dan survei ini dirilis pada bulan April lalu. Ya, sebanyak 48,5% responden menjawab tidak puas dengan kinerja 6 bulan pertama Jokowi JK. 44% mengaku puas, sementara 7,5% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini melibatkan 1.200 koresponden, maksud kami responden, di 34 provinsi. Pertanyaannya, apa kaitannya antara ketidakpuasan publik dengan kembalinya Jokowi di media sosial? Ya, Bu Leli, kalau Anda melihat kinerja dan juga kembalinya Jokowi ke sosial media gitu ya? Bisa jadi ada hubungan kan, berarti kinerja itu dengan kepemimpinan Pak Jokowi tidak baik-baik saja hubungannya. Nah, karena tidak baik-baik saja, maka dicari model yang bisa menciptakan model hubungan yang baik-baik saja, terutama dengan kepuasan rakyat. Tapi kalau kita berkaca pada kepemimpinan sebelumnya, ingat waktu Pak SBY ingin melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua, kan kepuasan publik juga sama. Hasil survei beberapa lembaga survei, apa jawab Pak SBY? Karena memang belum puas, berarti saya harus melanjutkan ke periode kedua, kan seperti itu. Itu kan bahasa politik kan, ya, bahasa jadi politik jadi alasan. Nah, bagi saya ini juga bisa menjadi alasan, jadi karena kinerja para menteri, sementara isu resapel kabinet kan sudah begitu kencangnya gitu ketidakpuasan publik terhadap kinerja para menterinya. Model-model menteri yang meniru gaya Pak Jokowi pun kan tidak matching. Misalnya, mereka baru begitu aktif belusukan, kemudian ketika ada sorotan kamera, begitu kayaknya penting banget kamera ketimbang apa yang mereka lakukan, seperti itu. Seharusnya kan tidak demikian. Nah, artinya kalau itu yang digagas oleh para menterinya lalu menimbulkan masalah bagi kepemimpinan Pak Jokowi, maka Pak Jokowi harus mencari cara. Mencari cara salah satunya mungkin ini tadi, hubungan dengan kinerja menteri yang tidak baik. Tapi apakah benar dengan misalnya kalau kita menganalisa penggunaan media sosial ini akan berdampak efektif begitu ya terhadap kebijakan ataupun komunikasi dari Presiden Jokowi sendiri, apakah benar nantinya dia juga akan meningkatkan misalnya popularitasnya, kemudian hal-hal yang positif Saya yakin. Karena apa? Para menteri itu kan semakin merasa diawasi. Jadi laporan yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden itu bukan hanya diawasi oleh inspektorat, tapi juga akan diawasi oleh masyarakat yang terkena langsung dengan kebijakan Pak Jokowi. Nah, sehingga efektivitas itu nanti akan terukur kan. Tapi memang harus punya komponen, indikator, dan skor yang jelas. Ketika media sosial yang digunakan ini untuk menakar kebijakan yang seperti apa, misalnya, maka komponennya apa saja, indikatornya apa saja. Nah, itu harus punya tim juga. Jadi kekuatan tim itulah yang menopang Pak Jokowi. Pak Jokowi makin nampak lemah karena tidak ditopang oleh tim-tim yang kuat, menurut saya seperti itu. Oke, kita tanyakan dulu kepada penelpon yang berikut ini ya. Pak Hari di Cibubur, silakan apa pendapat Anda terkait gaya komunikasi Presiden ini via media sosial? Ya. Halo Pak Hari. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya, silakan Pak Hari. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Leli, sangat jelas sekali itu menjelaskannya tuh. Terima kasih. Kami sebagai masyarakat, rakyat, rasa bangga bahwa ya, terima kasih Pak. Sekali sebagai rakyat merasa bangga. Dan terima kasih Bu Lili itu sangat jelas menjelaskan. Alhamdulillah. Saya bangga begini Bu. Kita ini diwongkan kalau orang Jawa, ya. Tahu kan, kita orang Jawa diwongkan. Selama ini saya umur sudah hampir 70 tahun Bu. Ya, merasakan bagaimana sekarang ini boleh dikatakan rakyat diwongkan dan kita mulai bisa melaporkan keadaan sesungguhnya bagaimana. Memang kita sangat berat ya dari mulai kalau lihat di TV di B1 itu ini mengalami dari mulai Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi. Kita juga mengalami, saya termasuk orang-orang yang dulu ikut reformasi sehingga seperti ini kan. Anak-anak muda kita suka nikmati seperti gini. Jadi kalau Pak Jokowi itu beda dengan yang lain, kita harus bangga dulu. Kita harus mulai, penting dia itu bersih itu dulu, itu bersih. Dan ya, itu sekarang bersih. Ternyata kalau menteri-menterinya ini sudah mulai ikut diperhatikan oleh rakyat, nah, paling tidak juga dia mulai tobat. Ayolah kita tobat untuk memperbaiki negara kita, rakyat kita ini yang
boleh kita kan mungkin mbak-mbak yang muda-muda ini kan bangga nggak kalian kalau keluar negeri Singapura pada negara kita kaya. Iya. Ayolah berantas itu semuanya, Iya. kembalikan hak-hak kita. Ayo kita dukung dengan kebersihan, kejujuran. Oke, Pak Hari kita Pak sudah tangkap esensinya. Terima kasih atas opening yang sudah Terima disampaikan. kasih Bu Lili, selamat ya Bu Iya, Lili, selamat siang. Terima kasih Bu. Iya. Oke, sebelum kita komentari Bu Lili, kita akan menuju ke kicauan pertama Jokowi sebagai presiden baru diunggah kemarin, namun sudah mendapat respon tidak kurang dari 11.000 netizen. Sebagian memanfaatkan untuk menyampaikan masalah pribadi dan masalah yang terjadi di daerah tempat tinggal mereka. Dan berikut adalah bagian dari curhat mereka. Ya, ada Nuka Irat menyampaikan, Jokowi pelayanan BPJS masih sistem feodalisme, banyak kecurangan di rumah sakit. Bagaimana menurut pendapat Anda, Mr. President? Lalu juga ada yang berikutnya, doa saya jadikan guru honorer bergaji sama seperti PNS, Pak, supaya tidak ada diskriminasi maksud saya. Ya, kemudian ada Gita Putri menyampaikan pesan yang cukup keras, Jokowi lagi usaha biar populer lagi ya Pak, bikin policy pakai data dan toyor menteri-menteri ngawur, kurang-kurangin dengerin Mama Banteng ya. Oke, terakhir nih dari berikutnya yaitu kapan mau dibangun Pantai Rupat Utara Bengkalis Riau, Pak Presiden yang terhormat. Nah, terus juga ada foto-foto ya untuk memperkuat pesannya kepada Presiden Jokowi. Nah, jadi kita udah lihat nih banyak yang curhat ini. Menurut Ibu kira-kira akan seperti apa nasib curhatan ini gitu? Jadi begini ya, kekecewaan publik terhadap para wakil rakyat itu tidak bisa disembunyikan lagi, baik anggota DPR maupun DPD RI. Mereka yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, tapi kemudian beralih kepada kepentingan individu dan kelompoknya ketika mereka terpilih. Jadi bukan hanya presiden, saya bilang yang menjarak komunikasi, tapi juga para wakil rakyat. Jadi curhatan ini hampir di seluruh Indonesia ya, kalau nggak salah tadi berbagai provinsi ya. Ini salah satu bentuk bagaimana curhat pribadi itu bisa menjadi penyampai aspirasi yang sebetulnya tersumbat kepada model-model lain yang seharusnya menjadi saluran komunikasi politik mereka. Nah, bagi saya, karena ini terkait dengan kebijakan, seharusnya bukan hanya dibaca oleh Pak Presiden tweet ini, tapi juga oleh para wakil rakyat gitu. Apa sih yang disampaikan secara Presiden secara langsung, ini kan menjadi wilayah kami. Tetapi yang dicari adalah oleh anggota DPR ini kebanyakan itu yang menjadi wilayah mereka, yang menguntungkan mereka. Nah, sehingga ini juga menjadi bentuk lain bagi Pak Jokowi untuk menyentil para wakil rakyat itu. Baik, kita lihat saja ya ke depannya seperti apa, apakah ya. benar-benar efektif gitu ya penggunaan media sosial ini. Baik, terima kasih Ibu Leli sudah bersama kami hari ini. Ya pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@rpt1.tv. Ya, atau Anda bisa follow akun Twitter kami, kemudian juga Facebook dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.